Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode dimulai saat semua keluarga yang sedang asik memainkan layang-layang yang sedang terbang di udara. Kokila pun menghampiri mereka. Kokila pun marah karena semua keluarga memainkan layang-layang tanpa menunggu kedatangannya yang mempersiapkan makanan. Semua keluarga pun memainkan layang-layang dengan bahagia. Hanya Rasi yang nampak kesal karena dirinya hanya melihat keseruan semua keluarga. Karena Jigar masih marah pada Rasi dengan apa yang ia perbuat dengan kesombongannya. Terlihat di sisi lain, Sapita beserta keluarganya pun nampak sangat seru memainkan layang-layangnya. Sapita pun berkata, "Ayo nak, putuskan layang-layang milik Ahem sekarang, kau pasti bisa." Ahem dan Gopi yang sedang fokus untuk memutuskan layang-layang milik anak Sapita pun berusaha keras. Di saat benang antara benang sudah dimulai melilit, Gopi pun melihat seekor burung menghampiri benang mereka di udara. Lalu Gopi dengan panik karena burung akan terluka apabila terkena benang itu. Gopi pun melepaskan benang yang ia pegang. Ahem pun nampak terkaget melihat benang yang terjatuh. Setelah Ahem melihat layangannya di udara sudah nampak putus dari benangnya, sehingga Ahem kalah dengan anaknya Sapita. Ahem pun berkata pada Gopi, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau melepas benangnya?" Gopi pun berkata, "Ada burung yang sedang melintas di atas." Ahem pun melihat ke atas namun tidak melihat apa-apa. Ahem pun nampak sangat kecewa. Keluarga Sapita pun bersorak bahagia karena mengalahkan keluarga Modi. Dengan sangat senang dengan kemenangannya, Sapita pun mengejek-ngejek Kokila dan Ahem. Kokila hanya tertunduk diam. Kokila pun berkata, "Ahem, mengapa kau biarkan semua ini terjadi? Kenapa kau tidak putuskan layangan anak si sombong itu?" Ahem nampak bingung. Gopi pun berkata pada Kokila, "Ibu, sini. Semua salahku, aku melihat seekor burung yang menghampiri benang di atas. Apabila tidak aku lepaskan, burung itu akan jatuh. Sekali lagi aku minta maaf karena semua ini salahku, Ibu. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Tolong jangan marahi Ahem." Hetal pun berkata, "Kau tidak perlu marah, Kokila. Kesalahan mereka tidak terlalu dipermasalahkan. Semuanya sudah terjadi. Setidaknya mereka sudah berusaha untuk memenangkan kontes ini." Sang nenek pun berkata, "Ayolah Kokila, jangan memarahi mereka. Semua terjadi tidak disengaja." Kokila pun dengan muka masamnya pergi. Bayangkan guys, apabila kalian mempunyai mertua seperti itu. Wow, seram sekali kan? Terlihat Hetal pun memberitahu Rasi untuk membereskan semua makanan. Hetal pun pergi. Rasi pun mengomel sendiri, berkata, "Aku seperti tidak dianggap di keluarga ini. Menyebalkan sekali." Rasi pun nampak melihat seekor burung yang terjatuh. Rasi pun memanggil Gopi. "Gopi, sini, lihat burung ini." Rasi pun memegang burung itu dan kembali berkata, "Nampaknya burung ini sedang terluka. Kasihan sekali burung ini. Dia terlilit oleh benang layangan." Gopi pun melepas benang itu dan melihat bahwa benang itu ialah milik Sapita. Rasi pun berkata, "Gopi, burung ini telah mengeluarkan darah dari kakinya karena telah terlilit benang oleh benang Sapita." Gopi pun berkata, "Aku akan membawa burung ini. Aku akan membawanya ke rumah." Rasi pun kembali berkata, "Biar aku saja yang membawa burung ini ke rumah. Kau bereskan saja makanan yang berada di meja itu." Rasi pun pergi membawa burung tersebut. Urmila dan Ginjal pun yang sedang berjalan-jalan. Ginjal pun nampak duluan, Urmila pun di belakangnya. Nampak memperhatikan dompet yang dibawa oleh Ginjal. Seraya berpikir bagaimana aku bisa mengambil dompet itu dan mengambil sedikit uang dalamnya. Dan terlihat di sisi lain, Gopi pun nampak mengambil sebuah gandum dan membungkusnya dengan kertas. Gopi pun memberikan gandum itu kepada Rasi untuk makanan burung, supaya burung itu bisa terbang kembali. Rasi pun mengambilnya dan pergi meninggalkan Gopi. Masih dengan aksi liciknya, Urmila pun nampak melihat sebuah patung dewa dan meminta Ginjal untuk beristirahat sejenak, melakukan doa. Di saat Ginjal setuju untuk melakukan doa, Urmila berpikir bahwa Ginjal akan fokus berdoa, sedangkan dirinya akan mengambil dompet dalam diri Ginjal. Namun apa yang diharapkan Urmila pun sia-sia. Ginjal berdoa dengan memegang dompet tersebut.
Tak kehabisan akal untuk mengambil sesuatu dari Kinjal, Urmila pun melihat sebuah paku yang berada di tanah dan menempelkannya ke sendal Kinjal sehingga Kinjal memakai sendal itu. Setelah habis berdoa, Kinjal pun sangat kesakitan karena tertusuk paku. Dan di saat Kinjal yang sedang kesakitan yang ingin melepas sendalnya, Kinjal pun memberikan dompetnya kepada Urmila. Urmila pun dengan sangat tergesa-gesa membuka dompet itu dan mengambil sebuah amplop yang berisi uang dan memindahkannya ke tasnya. Kinjal pun merebut kembali dompet yang telah Urmila pegang. Karena telah mendapatkan sedikit uang dari dompet itu, Urmila pun nampak senang dan bahagia berterima kasih kepada patung dewa di hadapannya. Dan terlihat di sisi lain, Rasi pun membawa burung tersebut ke kamarnya. Rasi dan Jigar pun nampak bekerja sama untuk merawat burung tersebut dengan memberinya makan. Setelah memberi burung itu makan, lalu Rasi pun nampak menempatkan burung itu di suatu tempat dan pergi ke dapur. Rasi pun mulai memasak. Gopi pun mengantarkan sebuah piring kotor ke dalam dapur dan menanyakan bagaimana kabar burung yang ia bawa tadi. Rasi pun berkata, "Tenang Gopi, aku sedang membuat makanan untuk burung itu." Rasi pun nampak menunjuk burung yang berada dalam sebuah dapur. Gopi pun nampak sangat terkejut dan berpikir bagaimana kalau Ibu Kokila tahu burung itu berada di dapur dan mengotori dapur. Gopi pun berkata pada Rasi, "Rasi, sebelum ada yang melihat burung itu ada di dapur ini, lebih baik kau bawa saja burung itu ke tempat lain." Rasi pun membawa burung itu keluar. Tak lama kemudian Hetal pun masuk ke dapur dan bercakap-cakap kepada Gopi. Nah, sekian saja alur sinopsis terbaru Gopi Antv dari channel kami. Saksikan terus sinopsis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.